Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan hukum kewarisan, yang mana hukum kewarisan ini sudah jelas ada dan dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa perempuan jatahnya satu dan laki-laki pembagian warisnya atau jatahnya adalah 2. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa inilah merupakan asas atau dasar bahwa kewarisan hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa dan ada dalil naklinya, dalil dari Al-Qur'annya, dasar sebagai penentu tindakan manusia, khususnya keluarga Islam yang ingin menyelesaikan dinamika atau kasus-kasus pembagian waris. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya ingin memberikan gambaran dan ingin menyampaikan ilustrasi terkait dengan contoh pembagian waris. Nah, kami sudah membuat pemetaan terkait dengan ilustrasinya. Saya contohkan bahwa Ahmad adalah seorang ayah. Kemudian si Ahmad itu meninggal dunia. Dan ketika si Ahmad meninggal dunia, ada orang-orang yang ia tinggalkan atau merupakan ahli waris. Nah, siapakah dia? Yaitu yang pertama adalah istrinya Ahmad, yang namanya Fatimah. Kemudian ada ibunya Ahmad, yaitu Zubaidah. Dan Ahmad mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, namanya Hasan dan Aisyah. Nah, ilustrasi ini sudah tergambar oleh kita bahwa ketika si Ahmad meninggal dunia, dia meninggalkan 4 ahli waris, yaitu istrinya, kemudian ibunya, anak laki-laki 1 yang namanya Hasan, dan anak perempuan namanya Aisyah. Nah, selang 2 minggu Ahmad meninggal, kemudian istrinya Fatimah meninggal dunia. Dan harta itu belum sempat dibagikan oleh Ahmad, oleh si suami tadi. Kemudian baru 2 minggu harta itu belum dibagikan, kemudian Fatimah istri Ahmad meninggal dunia. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang kematian atau meninggalnya Fatimah, bahwa Fatimah ketika meninggal ini dia meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah Abdullah. Kita bertanya-tanya, tadi ketika Ahmad meninggal hanya meninggalkan 4, yaitu Fatimah istrinya, Zubaidah ibunya, kemudian Hasan anak dari Ahmad dan Fatimah, kemudian Aisyah anak dari Ahmad dan Fatimah. Lalu ini muncul nama Abdullah. Siapakah Abdullah? Abdullah adalah
anak dari ayah yang berbeda. Kemudian ada Hasan dan Aisyah. Ini jelas bahwa Hasan dan Aisyah adalah anak dari pernikahan antara Ahmad dan Fatimah. Jadi ketika Fatimah meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak. Ada Abdullah, yaitu anak dari beda ayah. Kemudian ada Hasan dan juga ada Aisyah. Nah, ilustrasi yang kami buat di sini adalah bagaimana pembagian kepada para ahli waris tersebut. Nah, langkah-langkah yang perlu kita ambil adalah yang pertama, bahwa hitung kekayaan yang ditinggalkan oleh Ahmad di luar harta bawaan. Jadi ketika harta bawaan itu dimasukkannya ke Ahmad sendiri, dan ketika harta itu harta bersama atau gonogini, maka itu bisa menjadi bagian daripada waris kepada anak-anaknya. Nah, kemudian setelah dikalkulasi berapa total peninggalan dari dari Ahmad, dan juga dari Fatimah. Nah, kemudian dikalkulasi. Setelah terhitung berapa jumlahnya, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah harus membayar hutang si mayit. Ketika yang meninggalnya adalah Ahmad, maka lunasi dulu hutang yang ada kaitannya dengan Ahmad. Yang pertama. Kemudian karena mayitnya 2, selang 2 minggu kemudian Fatimah meninggal dunia atau istrinya, maka harus ditempuh juga yaitu pelunasan hutang yang ada kaitannya dengan Fatimah, yaitu istrinya Ahmad. Setelah melunasi hutang, baru untuk biaya pemakaman dan lain sebagainya itu harus dikurangi itu dulu. Jadi total kekayaan yang dimiliki dikurangi untuk membayar hutang. Kemudian yang kedua untuk penanganan jenazah atau kepengurusan jenazah. Dan yang ketiga itu untuk wasiat apabila ada. Tetapi wasiat ini memang menjadi problematika untuk kita sekalian. Nah, ilustrasinya adalah bahwa si mayit meninggalkan harta bersih setelah dikurangi untuk pembayaran hutang dan juga kepengurusan mayat itu sebesar 380 juta rupiah. Angkanya yaitu 380 juta rupiah. Nah, kembali lagi ke awal bahwa ketika Ahmad meninggal dunia dengan harta yang 380 juta setelah dikurangi untuk pembayaran hutang dan kepengurusan jenazah, barulah dibagi kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ada Fatimah, ada Zubaidah ibunya Ahmad, kemudian ada Hasan dan juga ada Aisyah. Yang pertama, furud. Furud itu berapa bagian yang dia dapatkan. Pertama, istrinya. Istrinya itu mendapatkan 1/8. 1/8 dari total yang 380 juta rupiah. Ternyata setelah dihitung 1/8 dari total yang ada, istrinya itu mendapatkan 47.500.000 rupiah. Nah, kemudian ibu Ahmad itu mendapatkan furud atau bagian yaitu 1/6. 1/6. Jadi ibunya Ahmad mendapatkan 63.333 rupiah. Kemudian Ahmad meninggalkan anak laki-laki yang namanya Hasan.
rumusnya adalah 2:1, yaitu furudnya 2:1, berarti si Hasan atau anak laki-lakinya mendapatkan 179.444 rupiah. Kemudian anak perempuannya yaitu mendapatkan 1:1, mendapatkan waris daripada Ahmad sebesar 89.722 rupiah. Bapak Ibu yang budiman, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Nah, ini tadi sudah terbagi, tetapi selang 2 minggu kemudian ibunya atau istrinya Ahmad meninggal dunia, yaitu Fatimah. Maka dia meninggalkan 3 ahli waris. Ada Abdullah, anak dari ayah yang berbeda, kemudian ada Hasan dan juga ada Aisyah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa anak dari ayah yang berbeda itu tidak mendapatkan hak waris. Berarti yang mendapatkan hak waris adalah Hasan dan Aisyah yang satu bapak, yaitu dari pernikahan Ahmad dan juga Fatimah. Yang kita ambil di sini adalah harta yang didapat oleh istrinya tadi, yaitu oleh Fatimah, yaitu 47.500.000. Berapa kebagiannya? Hasan kebagiannya rumusnya 2:1. Maka Hasan mendapatkan hak waris dari ibunya atau dari Fatimah sebesar 31.666 rupiah. Kemudian anak perempuannya yaitu Aisyah, rumusnya 1:1, dia mendapatkan waris sebesar 15.833 rupiah. Nah, inilah Bapak Ibu yang budiman dan sahabat dimanapun Anda berada. Poinnya adalah pembagian kewarisan ini jelas bahwa ada dalil nakli yang menerangkan tentang pembagian waris. Ketika si ayah meninggal dunia kemudian meninggalkan waris, itu ada bagiannya, ada 1,5, kemudian ada 1/6, 1/8 dan lain sebagainya. Itu sudah jelas. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini tadi Abdullah yang merupakan anak dari beda ayah itu mengapa tidak dapat? Karena dia terhalang oleh anak laki-laki dari pernikahan Ahmad dan juga Fatimah, yaitu Hasan. Nah, oleh karenanya setelah tadi dibagikan, kemudian harta yang didapatkan oleh Fatimah selaku ibu dibagikan lagi kepada ahli waris, yaitu 2 orang anak, Hasan dan juga Aisyah. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan hukum kewarisan Indonesia, hukum kewarisan Islam yang menerangkan tentang ketika seseorang meninggal, berapa sih yang diterima oleh para ahli waris. Maka kami himbau kepada Bapak dan Ibu yang budiman, sahabat dimanapun Anda berada, ketika saudara menemukan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, maka carilah orang yang betul-betul faham terkait tentang pembagian waris. Apabila tidak, dikhawatirkan akan terjadi percekcokan dalam keluarga kita sendiri. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salah itu datang dari diri saya pribadi, karena ini merupakan hasil studi kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.